Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Apa kabar? kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Khair. nih. Tetap semangat Insyaallah di Ustaz. masa seperti ini. Harus yakin bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita, menolong kita. Betul Ustaz. Jangan pernah kendorkan iman kita, takwa kita. Masya Di saat Allah. kita menjaga imun, jangan lupa jaga iman Iman. juga. Iya, iya. Sepertinya sepekan nggak ketemu nih Ustaz. Oh subhanallah, Kangen iya. nih, Ustaz. Sepertinya ada yang kurang Ada dalam yang hidup kita kemarin ya. Apa yang kurang ternyata? Betul Ustaz. Subhanallah. Baik Ustaz, Gimana, Mas? kita pagi ini akan membahas ya soal Sya'ban nih Ustaz. Kita udah masuk ke tanggal 2 Sya'ban. Sebentar, sekarang tanggal 2. Ya, betul Ustaz. 2 Sya'ban ya. Subhanallah. Waktu berjalan dengan cepat. Masya Allah. Ya Ustaz. Sepertinya baru kemarin kita Sya'ban dan di awal dari corona. Sekarang corona sudah Sya'ban 1 tahun, lagi. sudah ulang tahun lagi corona, sudah Sya'ban lagi. Subhanallah. Iya Ustaz. Ya. Jadi kita akan membahas Sya'ban, ini peluang Sya'ban. Bagaimana kita akan memasuki bulan Ramadan, amalan apa yang harus kita kerjakan, dan bagaimana juga akan ada tradisi-tradisi di masyarakat mengenai bulan Sya'ban ini Ustaz. Nah, nanti saya akan bertanya pada Ustadz mengenai bulan Sya'ban ini. Baik. Begitu, Ustaz. Sebagaimana kita tahu Mas ya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan sangat mulia. Ya. Sebelum tentang bulan Ramadan ada bulan yang mengiring bulan Ramadan itu, yaitu bulan Sya'ban. Ya. Ibaratnya kalau kita mau pakai kendaraan kita, mau ngegaspol kendaraan kita, maka setidaknya kita panasi dulu Mas. Oh, jadi dipanasin dulu Ustaz, Kita ya? panasi Biar nggak dulu. kaget gitu. Biar nggak kaget. Kita punya motor lama nggak dipakai, sebelum kita pakai kita panasin. Dan itu Betul, wajar betul. untuk memaksimalkan dan memastikan bahwa pelumas itu bisa tersebar dengan rata dulu sebelum kita pakai, Ya, betul. supaya nggak rusak. Nah, sama dengan bulan Ramadan. Ibaratnya Ramadan itu kita sedang betul-betul mengencangkan ikat pinggang kita untuk betul-betul ngegaspol, Gaspol Ustaz, ya. gaspol betul. Ada peluang kebaikan, sikat. Ada peluang kebaikan, kerjakan. Betul. Ada peluang kebaikan, gercep, gerak cepat, nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Karena itu kesempatan kita untuk menambah amal ibadah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka supaya kita nggak kaget, di bulan Sya'ban ini kita harus jadikan sebagai sebuah peluang untuk mempersiapkan ibadah Ramadan kita. Kita yang selama ini nggak pernah baca Quran, kita ada kesempatan untuk mulai baca Quran di bulan Sya'ban. Ya, betul. Lihatlah para ulama dulu. Para ulama dulu mereka kalau sudah masuk Sya'ban, banyak di antara mereka yang meninggalkan perdagangan mereka. Ninggalin toko mereka, sudah mulai baca Quran. Betul. Ya, mulai nyicil, membiasakan dirinya baca Quran. Beda sama kita Mas. Masuk bulan Sya'ban sudah siap-siap mudik. Dagangan Ustaz. Siap dagangan dia. Ramadan mau jualan apa? Jualan baju kah? Iya, Jualan kue kering kah? Jualan apa? Takjil apa namanya? Iya betul. Jualan nanti kira-kira pas takjil laku itu apa? jual di mana gitu. Jualan es buah, es dawet atau yang lain. Tapi lihatlah para ulama. Mereka memanfaatkan di Sya'ban ini dengan berbagai bentuk amal ibadah. Kita yang nggak pernah baca Quran, yuk mulai kita membaca Al-Quran. Kita yang nggak pernah puasa sunnah, yuk kita mulai puasa sunnah. Kita yang nggak pernah salat tahajud, yuk mulai salat tahajud. Kita yang nggak pernah sedekah, yuk mulai latihan sedekah 1.000, enteng naik di 2.000, enteng naik jadi 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya. Ya. Kita juga kalau melihat sejarah Rasulullah SAW sampai diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Jadi banyak di antara generasi kita milenial yang hanya tahu Aisyah istri Rasulullah nyanyi-nyanyi gitu Mas. Iya, betul. Tetapi nggak tahu hakikatnya, nggak tahu ajarannya, apa yang beliau bawa, apa yang beliau anjurkan, hanya bisa nyanyi aja. Ibunda Aisyah pernah suatu hari menceritakan, wa ma ra'aitu Rasulullah SAW aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah Mas ya. Puasa sunnah. Yang puasa sunnah itu lebih banyak dibandingkan dengan puasa beliau di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga melakukan pemanasan. Pemanasan di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa.
Jadi jangan sampai pas masuk puasa kita malah ngerasa lemes. Oh iya benar. Karena nggak ada pemanasan, Mas. Hari pertama, kedua tidur. Hari pertama, kedua nggak baca Quran karena alasannya lemes. Maka dari itu, ini mumpung kita di awal Sya'ban, kita perbanyak nanti yang namanya puasa sunnah. Sholat ya. Sholat tahajud, betul. Kita perbanyak juga sedekah. Kita perbanyak beramal soleh. Apapun kesempatan itu, gercep, gerak cepat, jangan kasih kendor. Nanti di bulan Ramadan betul-betul kita sudah bisa melesat dengan sangat cepat. Sehingga kita nanti yang namanya puasa juga terasa enteng. Betul. Sedekah ya jor-joran. Iya. Kemudian baca Quran ya nggak lagi Nggak satu selembar, dua selembar dua lembar. Masa sih Ramadan Satu juz sebulan itu tuh? satu. Masa sih Ramadan sehari satu juz, Mas? Kalau bisa lihatlah para ulama dulu. Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, dalam satu bulan Ramadan saja beliau menghatamkan 60 kali hataman 60 Al-Quran. kali, 60 kali, Mas. Masya Allah. Artinya sehari khatam berapa kali? 2-3 kali. 2 kali. 2 kali ya. Sehari khatam 2 kali. Satu Al-Quran 30 juz. Kalau sehari khatam sekali berarti setiap salat 5 waktu kita harus menyelesaikan 6 juz. Masya Allah. Berarti kalau gitu dengan metodenya Imam Syafi'i, ya imam panutan kita semua lah ya. Iya betul. Beliau berarti setiap salat 5 waktu membaca setidaknya 12 juz. Masya Allah, banyak sekali itu tadi. Iya. Maka dari itu janganlah kita pelit pada diri sendiri, bakhil kepada diri sendiri. Kalau kita baca Quran, kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau kita bersedekah, kebaikan itu kembali kepada kita. Maka dari itu, Mas, ini adalah peluang Sya'ban. Peluang bagi kita untuk beramal soleh. Nah, ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk di bulan Sya'ban seperti ini, itu sebuah secercah harapan bahwa semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena kalau sudah masuk Sya'ban, sekarang tanggal 2 Sya'ban, perhitungannya berarti kalau Sya'bannya 30 hari, kita 28 menuju Ramadan. Kalau Sya'bannya 29 berarti kita 27 hari menuju Ramadan. Artinya tinggal sebentar lagi. Jadi kalau kita melihat tadi Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Ibunda Aisyah mengatakan bahwa sesungguhnya tidak pernah beliau melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di Ramadan, dan tidaklah Rasulullah melakukan puasa sunnah yang puasa itu lebih banyak dibandingkan apa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Di sini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban adalah waktunya beramal soleh apapun juga. Entah di awal Sya'ban, entah di akhir Sya'ban, entah di pertengahan Sya'ban, kita harus memakmurkan bulan Sya'ban ini dengan berbagai amal ibadah dan amal kebajikan. Betul, gitu. Jadi kalau puasanya itu berarti nggak harus ditentukan Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau bebas, Ustaz? Puasanya bebas, silahkan. Jadi di luar yang udah disunahkan nggak apa-apa, Ustaz? Iya, misalnya begini, puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Bagi orang yang nggak biasa puasa, Senin Kamis itu sebuah perjuangan, Mas. Iya, perjuangan. Terus kemudian ada puasa Ayyamul Bid. Betul. Di pertengahan bulan itu juga kita laksanakan. Kalau kita merasa bahwa kita mampu, aktivitas fisik kita tidak terlalu berat, kita bisa menjalankan puasa Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi bukan berarti di bulan Sya'ban kita isi dengan puasa terus. Dan itu jelas tidak ada tuntunan dan ketentuannya yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Jadi bisa pakai Senin Kamis, bisa pakai puasa Ayyamul Bid, bisa juga pakai puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Dan ini adalah sebaik-baik puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Karena tapi itu berat sih ya. Bagi sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah, insya Allah mudah. Sehari puasa, hari tidak. Karena kita harus sadar bahwa
kita bukan saja kewajiban kita menghambakan diri kita kepada Allah, kita juga punya kewajiban menafkahi istri kita. Kalau kita puasa terus, istri kita gimana? Iya benar. Ya kan, Pok Rohaye gimana nanti? Nanti kan repot. Bang Rojali puasa terus, Pok Rohaye nanti yang gigi nyicipin jari. makan siapa saja? Yang nyicipin makan siapa? Pok Rohaye capek-capek masa, Bang Rojalinya nggak mau makan karena puasa. Ya, jadi yang namanya hablum minallah dan hablum minanas itu seimbang, balance lah ya. Betul. Islam sudah atur dengan sangat indah, dengan sangat menarik lah. Ya. Nah ini Ustaz, mengenai tradisi masyarakat sekarang Ustaz, ada yang namanya malam nisfu Sya'ban, ada amalan tertentu di situ, mungkin ada sholat, ada puasa, ada doa. Terus kalau di adat Jawa Ustaz, ini ada bulan Sya'ban ini terkenal dengan sebutan bulan ruah. Bulan ruah. Jadi kita ruahan Ustaz. Ruahan itu ada tradisi kita ke kuburan, terus kita ada nyadran itu berdoa, baca tahlil di bersih makam dulu ya. Terus ada besik yang itu bersih makam. Dan itu sebenarnya dalam pandangan Islam bagaimana sih tradisi-tradisi seperti itu? Baik. Pertama ini ada 2 masalah yang harus saya urai dulu Mas ya. Yang pertama masalah nisfu Sya'ban. Ya. Terkait dengan malam nisfu Sya'ban, memang ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama juga sudah menegaskan bahwa malam nisfu Sya'ban memang ada keutamaannya. Ada keutamaan. Akan tetapi yang jadi masalah adalah pengkhususan satu amalan tertentu di waktu tertentu yang tidak ada jumlah tertentu yang tidak ada dalilnya, maka itu menjadi suatu masalah Mas. Betul, suatu malam ada suatu keutamaannya di situ, nisfu Sya'ban. Tetapi terkait dengan hadis yang menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk sholat dan puasa, idza kanat lailatu nisfi minas Sya'ban, ada sebuah hadis yang bunyinya seperti itu. Kalau datang malam setengah dari bulan Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, kata Rasulullah katanya fakumu lailaha wasumu naharaha, maka dirikanlah sholat di malam itu dan lakukanlah puasa di siang harinya. Nah, para ulama memang mencermati hadis ini. Ini menjadi hadis yang menjadi pokok tumpuan beramal bagi orang-orang meyakini amalan yang sebaiknya dilakukan di nisfu Sya'ban. Tetapi para ulama diantaranya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in misalnya, mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi hadis yang dia memiliki kebiasaan membuat hadis yang palsu. Jadi hadisnya bisa dikatakan maudhu, betul. Hadisnya adalah maudhu. Sebagian ulama yang tidak sekeras Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Dan dalam Islam jelas bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi kita beramal dengan hadis yang dhaif. Karena kalau kita mengamalkan suatu hadis berarti kita yakin ini datang dari ucapannya Rasulullah. Kalau suatu hadis dikatakan dhaif berarti kita yakin bahwa hadis ini gak nyambung kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin kita menyandarkan amal ibadah kita sedang kita yakin Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Iya betul sekali Ustaz. Banyak yang prakteknya seperti itu Ustaz. Kan Rasulullah juga telah memberikan ancaman juga. Man kadzdzaba alayya muta'ammida, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Termasuk orang-orang yang sudah tahu ini hadis yang dhaif, kemudian hadis yang maudhu, lalu dia meyakini itu merupakan ucapan Rasulullah dan dia menyebarluaskan qala Rasulullah ngomong gini loh gitu. Kan bahaya sekali Mas. Ya, maka dari itu malam nisfu Sya'ban memang ada keutamaannya. Tetapi ketika kita mengkhususkan amalan tertentu untuk tanda kutip menyambut datangnya malam nisfu Sya'ban, maka perlu dalil Mas. Karena agama kita dibangun di atas dalil. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau menuliskan dalam kitabnya Fathul Bari bahwa al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal ibadah itu kita berhenti Mas.
berhenti. Diam. Kita boleh diam, kita boleh jalan kalau ada dalil. Maka jangan pernah salahkan kalau ada orang yang tanya mana dalilnya. Itu berarti orang nanya kayak gitu orang yang benar fitrahnya. Yang serius seperti itu. Iya, karena hukum asal ibadah itu adalah berhenti. Kita boleh jalan kalau ada dalil. Beda dengan muamalah, Mas. Dalam masalah muamalah hukum asalnya jalan. Bebas. Kita boleh makan apa aja. Semua daun boleh kita mau makan kayak orang Jawa Barat ya. daun singkong, daun pisang, daun kates, asal jangan daun telinga, Mas ya, sama daun pintu. Nggak ada. Jadi nggak pas kalau dalam masalah muamalah kita tanya mana dalil halalnya daun kates. Kan nggak ada, Mas. Daun itu banyak, masa ada dalilnya semuanya. Jadi hukum asal dari muamalah itu jalan. Tapi ketika ada dalil yang suruh kita berhenti. Semua boleh dimakan, kecuali jangan makan babi, anjing, hewan yang bertaring dan sebagainya. Betul. Maka kita harus berhenti di titik itu. Beda dalam masalah ibadah. Mas, ibadah itu hukum asalnya berhenti. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal ibadah itu mandek, berhenti. Tapi kan baik, Ustaz. Gimana, Ustaz? Niatnya kan baik gitu, mendoakan ya kan. Baik. Niat yang baik belum tentu itu sesuatu yang benar. Baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Menurut saya. Menurut saya. Baik menurut Anda bukan tentu baik menurut saya. Oh gitu. Yang dia relatif saja. Enak menurut Anda tidak enak menurut saya. Indah menurut Anda bukan berarti indah menurut saya. Misalnya nih, Bang Rojali bilang, ini pokoknya siapa namanya? Pok Rohe ini paling cantik. Ya menurut ente itu ya. Pok Rohe itu paling cantik gitu. Tapi menurut saya istri saya paling cantik. Kan relatif. Semuanya. Semuanya relatif. Jadi kalau kita bicara baik, buruk, bagus atau tidak, maka kalau kita mau menyatukan persepsi harus jelas persepsinya. Kita harus kembalikan kepada dalil. Maka kalau tadi dikatakan bahwa ini kan baik menurut siapa? Tidak baik masing-masing menurut orang beda-beda. Iya, baik menurut Anda tetapi belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kita merujuknya harus baik menurut Allah dan Rasulnya. Iya betul, karena ibadah adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Sebagaimana juga Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ini salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i juga. Beliau menuliskan dalam syarah beliau akan kitab Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan li'annal ibadah adalah pada hakikatnya adalah ta'abbud. Ibadah itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Wa ma'khaduha at-tauqif, dan sumbernya adalah dari dalil. Dari apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, bukan dari hawa nafsu kita. Oh ini baik loh, ini karena mau masuk Ramadan kita harus mensucikan diri kita. Maka biasanya akhir dari Sya'ban banyak diantara kita yang ke pantai, padusan, ke kolam renang, campur laki perempuan nggak menutup aurat. Itu kan baik menurut dengan hawa tujuan nafsu, mensucikan diri. Itu tidak mensucikan diri tapi mengotori hati kita. Lihat aurat orang, lihat orang lekuk tubuh orang yang sedang berenang misalnya. Baik, itu memang baik menurut prasangka kita, tetapi tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Sama juga Allah perintahkan kita boleh sedekah, untuk bersedekah kepada orang lain, dan itu sangat dianjurkan, Mas. Tapi kalau kita mengkhususkan kita sedekah di kuburan misalnya, maka butuh dalil itu semua. Atau kita berziarah kubur, itu sesuatu yang baik, Mas. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita akan kematian. Kita hidup di dunia hanya fana, sementara kita akan kembali kepada Allah. Jadi kapan aja saja? Kapan aja kita bisa ziarah kubur, karena dengan itu kita bisa mengingatkan kita akan kematian. Tapi kalau kita hanya mengkhususkan ziarah kubur itu pada waktu tertentu, menganggap bahwa waktu itu memiliki suatu kekhususan tertentu di hadapan Allah, maka itu harus dipertanyakan. Iya, kalau di Jawa tuh ruahan tuh ya
kita waktunya nguri-uri Ustaz. Leluhur dulu lah. Betul. Kita ke kuburan, kita menghormati beliau. Betul. Ya niatnya ya memang niatnya baik dari awal tuh Ustaz. Akhirnya ya baik menurut siapa juga gitu loh. Betul. Sesungguhnya kita menyayangi orang tua kita, leluhur kita, nenek moyang kita dengan mendoakan mereka. Mendoakan. Semoga Allah melapangkan kubur mereka, dan itu bisa dilakukan kapanpun juga. Jadi malah bukan bersihin makamnya, bukan Ustaz. Bersihin Yang mereka butuhkan justru doa dari kita. Justru malah doa. Ya, betapa kurang ajarnya kita. Kita mendoakan orang tua kita setahun sekali. Itu kurang ajar nggak kira-kira? Harusnya setiap sujud kita, di setiap habis sholat kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang akan menerangi kuburan orang tua kita. Bukan kemudian kita menghususkan waktu tertentu setahun sekali kita hanya mendoakan orang tua kita. Iya, Itu kurang ajar banget anak seperti itu. Betul. Jadi yang harus kita lakukan untuk orang tua kita, doakan mereka kapanpun kesempatan itu ada. Tanpa kita datang ke makam pun kemudian kita bisa tetap doakan mereka. Kalau pun kita pengen ke kuburan, ke makam, kita bisa datang kapan saja. Kalau kita mau bersihkan, kita bisa bersihkan kapan saja. Tanpa mengkhususkan. Karena saya yakin orang yang mengkhususkan ritual-ritual seperti itu, mengkhususkan datang ke makam, bersedekah di makam dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang kemudian pada hakikatnya begitu jauh dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan peluang bagi kita beramal soleh dengan begitu mudah, mendoakan orang tua di mana saja, ziarah kubur kapan saja. Kita merasa bahwa hati kita sudah terlalu bergantung dengan kehidupan dunia, terlalu ambisius dengan dunia, kita remnya bagaimana? Pergi ke kuburan. Sadarilah kita bisa dipanggil oleh Allah kapan saja. Bukan kemudian kita datang pas hanya di waktu-waktu tertentu yang kita anggap itu suatu waktu-waktu di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara seperti itu. Jadi yakinlah mungkin mereka juga beranggapan kalau nggak melakukan itu akan terjadi suatu malapetaka, bencana, kesialan dan sebagainya. Maka kalau sudah masuk pintu itu, hati-hati, kita sudah syaitan sudah bermain di dalam hati kita, akan timbul noda-noda kesyirikan, seolah-olah akan muncul kemadaratan hanya gara-gara kita tidak melakukan satu ritual atau agenda yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita, bapak ibu kita. Kita adalah orang yang suka nguri-nguri budaya. Iya, benar. Kita adalah ibaratnya tidak mau dikatakan sebagai kacang yang lupa sama kulitnya. Kita sebagai bangsa, kita sebagai masyarakat harus tahu akar kita. Kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Batak, kita sebagai orang Betawi, kayak Bang Rojali orang Betawi ya. Kita sebagai orang Sasak, ada orang dan berbagai macam, kita dilahirkan dalam suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Kita harus tahu akar kita. Tetapi kita juga punya syariat Islam. Jadi budaya kita harus menyesuaikan dirinya dengan syariat Islam. Ibaratnya begini, logika sederhananya, peci saya sudah rusak nih Mas. Saya mau beli peci. Tetapi ketika saya sampai di toko, peci yang ada itu kekecilan semua. Ya sudah, daripada nggak ada peci yang pas sama diri saya ini kepala saya potong sebagian supaya peci yang saya beli itu bisa pas. Yang dipotong malah kepalanya. Yang dipotong malah kepalanya. Jadi ibaratnya orang yang mengatakan bahwa budaya itu agama harus mengikuti budaya, sebagaimana orang yang beli pecinya kekecilan, lalu yang dipapras, yang dipotong itu kepalanya. Harusnya apa? Kalau kita mau beli topi, beli peci, pecinya itu kekecilan, berarti kita harus cari peci yang lebih gede. Yang menyesuaikan itu topinya dan pecinya, bukan kepalanya. Jadi kebalik Ustaz ya? Kebalik. Jadi budaya adalah produk dari suatu masyarakat. Terciptanya suatu budaya adalah produk sosial. Maka produk sosial ini harus mengikuti dan sesuai dengan produk yang telah dihasilkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu syariat Islam itu sendiri.
Syariat Islam yang begitu indah, yang begitu menenteramkan, yang mengatur hubungan di antara manusia dengan sangat baik, sehingga tidak tercipta konflik dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Sedangkan budaya yang sesuai dengan syariat wajib kita pertahankan. Contoh dalam budaya Jawa itu menghormati orang yang lebih tua. Itu luar biasa. Aib dalam budaya orang Jawa itu ada anak kecil ngomong ke orang tuanya itu dengan bahasa yang kasar. Maka dalam bahasa Jawa itu ada bahasa halus, ada ngoko, ada kromo inggil, macam-macam. Kita ngomong sama orang tua bahasanya beda dengan ngomong sama orang yang sederajat atau di bawah dengan kita. Itu budaya yang harus kita uri-uri. Kemudian termasuk budaya Jawa adalah mungkin kita pernah dengar pepatah ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Pernah dengar waktu SD. Ya, tuturi handayani. Yang di depan seorang tua atau seorang pendidik kalau di depan itu memberikan contoh uswatun hasanah. Di tengah dia harus bisa memberikan sebuah inspirasi, mendorong. Kemudian tuturi handayani, kalau dia di posisi di belakang dia harus bisa mendorong untuk bisa maju. Dan ini bagian dari budaya. Dan banyak sekali budaya-budaya yang masih bisa kita lestarikan. Budaya contohnya budaya tempat tinggal, rumah, bentuk rumah itu bisa kita lestarikan. Bagaimana rumah joglo, rumah limasan, rumah yang sudah dipakai dari zamannya zaman Mojopahit, bahkan sebelum Mojopahit Mas, zaman Singosari gitu sudah dipakai berabad-abad lamanya. Kita mau melestarikan itu baik. Pakaian selama menutup aurat dengan baik itu gak ada masalah. Keris gitu selama tidak dipertuhankan, kita pakai keris sebagai hiasan dalam rangka senjata itu boleh. Tapi banyak di antara kita yang kemudian mempertuhankan itu semua. Akik misalnya, akik hanya sekedar hiasan aja, cincin seperti itu, keris hanya hiasan. Tapi ketika budaya sudah dipertuhankan, sudah dijadikan sebagai tolak ukur kebaikan atau keburukan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi intinya begini Mas. Kita sudah masuk bulan Sya'ban. Kesempatan kita, peluang kita untuk mempersiapkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kita harus lebih semangat lagi Ustaz. Lebih semangat, ada amalan-amalan yang bisa kita genjot, kita gaspol supaya Ramadan tahun ini lebih bersemi. Betul. Lebih bersemi dengan indah dan mengantarkan kita ke dalam surga dan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ninggalin juga setiap amalan-amalan yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Karena gitu, begini, jangan sampai kita sibuk dengan amalan yang tidak ada tuntunannya, kita justru melalaikan amalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya begini, Bang Rojali punya warung makan nasi uduk, ya. Punya karyawan pastinya ya. Iya, punya karyawan banyak ya. Karena sekelas warung makan viral itu pasti harus banyak dong. Nah, karyawan itu pasti punya job description sendiri kan. Ini tukang masak, ini tukang cuci piring, ini tukang bersih-bersih meja. Oke. Bagaimana perasaan Bang Rojali kalau kemudian tukang bersih-bersih meja dikasih tugas seperti itu, dia tidak melaksanakan tugasnya, dia justru membersihkan jalanan yang ada di depan toko dan membersihkan toko sebelah. Ya. Kira-kira karyawan ini mau diapain? Nggak terima. Tegur. Dipecat? Bisa dipecat. Bisa. Kenapa sebabnya? Karena dia melalaikan tugas utama dia dan melakukan tugas yang bukan merupakan apa yang diperintahkan oleh sang majikan. Sama juga dengan Allah. Allah perintahkan kita dengan suatu amalan-amalan yang sudah jelas. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita dengan amalan-amalan yang sudah sangat jelas, sampai Rasulullah mengatakan lailuha kana hariha, malamnya sebagaimana siangnya, terang benderang. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad yang katanya umat Nabi Muhammad, ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, kita bukannya melaksanakan perintahnya Rasulullah, justru
membuat kreasi sendiri. Iya. Kira-kira Rasulullah bakal sedih nggak sama kita? Iya, betul. Kecewa nggak sama kita? Kecewa. Nah, dari itu ini peluang bagi kita di bulan Sya'ban menambah kualitas ibadah kita. Pastikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan menambah kuantitas ibadah kita. Diperbanyak Perbanyak. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, mulai baca Quran. Selembar 2 lembar. Yang nggak pernah sedekah, mulai sedekah. Yang nggak pernah puasa, mulai puasa. Yang nggak pernah birrul walidain, mulai birrul walidain. Nah, terus seperti itu. Intinya ini ada peluang depan kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kasih kendor, gercep, gaspol. Dan tinggalkan amalan-amalan. Jangan tinggalkan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Lengkap ya, insya Allah nanti masuk Ramadan kita udah. Insya Allah, semoga Allah memasukkan kita dan memudahkan kita masuk Ramadan, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan kemurahan hatinya Allah Azza wa Jalla, dengan rahmatnya Allah yang begitu luas. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.